Ya, tragis pemirsa, belum usai kasus ruda paksa yang dilakukan oleh Dr. Priguna, muncul lagi kasus baru yang mencoreng dunia kesehatan Indonesia. Kali ini dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Tindakan dari para pelaku ini tentunya membuat geram publik. Dan begitu juga terhadap Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian meminta hukuman berat diberikan kepada pelaku pemerkosaan atau kejahatan seksual termasuk hukuman kebiri kimia. Lantas bagaimana penanganan dua kasus ini pemirsa sejauh ini dan bagaimana pula penerapan hukum kebiri kimia? Apa kemudian yang perlu dilakukan agar kasus pelecehan seksual tidak merajalela? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Ari, apa kabar? Baik, sehat ya, Prof? Terima kasih sudah hadir malam ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan bergabung juga bersama kita ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari UI. Mbak Hanifah, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir juga. Dan juga hadir bersama kita ada Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia periode 2016 hingga 2021. Pak Ahyar, apa kabar? Sehat, Pak? Baik. Baik, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Muhammad Nurdin, kuasa hukum dari korban Dr. Priguna. Prof. Ari, ini tentunya berat untuk kita ketahui bagaimana kasus ini kemudian dilakukan oleh oknum dokter, profesi yang mulia, di mana para pasien ini menaruh kepercayaan, Prof, atas penanganan yang dilakukan oleh para dokter. Bagaimana kemudian Prof melihat ini? Karena ini ada hubungannya juga Prof dengan pendidikan kedokteran di Indonesia. Iya, ya, terus terang memang ketika kasus ini muncul, teman-teman media juga menghubungi saya gitu ya, apa yang sepantasnya. Pertama tentu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, segera status dari peserta didik ini, PPDS ini diberhentikan. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi Ikatan Dokter Indonesia, karena yang bersangkutan anggota Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini juga harus juga dicabut keanggotaannya. Dan terakhir waktu itu saya sampaikan juga, ini setelah itu dokter masih bisa bekerja kecuali SR-nya dicabut. Alhamdulillah ketiga proses ini nampaknya sudah terjadi pada kasus ini. Jadi ini yang saya rasa masyarakat harus percaya bahwa siapapun, kami misalnya, saya kebetulan sebagai akademisi misalnya, atau saya juga sebagai praktisi, itu tidak menginginkan dokter melakukan hal tersebut. Kemudian pemerintah pun dengan cepat, dengan melalui KKI mencabut surat tanda registrasinya. Artinya apa? Ketika ada seorang dokter melakukan pelecehan seksual yang seperti itu, siapapun tidak akan melindungi orang tersebut. Jadi sampai orang tersebut sudah pasti tidak boleh melakukan praktek kedokteran lagi seumur hidup. Nah, ini untuk kasus Bandung ya, Prof. Betul. Ya. Menkes juga sempat kemudian memberikan pernyataan bahwa perlu adanya sinergi antara dunia pendidikan dengan pelayanan kesehatan, rumah sakit yang juga menjadi tempat belajar dari para dokter residen ini. Seperti apa Prof kemudian menyikapi merespon hal ini? Ya, jadi kita kan mesti tahu ya bahwa memang pendidikan dokter itu sebagian besar ada di rumah sakit. Saya ambil contoh untuk pendidikan untuk S1 misalnya, itu memang pada saat preklinik ada di Fakultas Kedokteran. Tapi setelah klinik koas dia ada di rumah sakit. Kemudian juga untuk para residen ini, mereka ada di rumah sakit. Jadi memang betul saling mengisi antara institusi pendidikan dan juga rumah sakit. Semuanya harus saling melakukan tugas masing-masing. Di satu sisi tentu kita sebagai institusi pendidikan berharap bahwa residen ini bisa bisa menjalani proses pendidikan, mencapai kompetensinya dan selesai spesialis. Di satu sisi mereka kan juga bekerja di institusi pelayanan kesehatan, mereka juga turut bisa membantu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi memang betul perlu ada koordinasi yang terus menerus ya antara pihak institusi pendidikan dan juga pihak rumah sakit, di mana para peserta didik itu melaksanakan pendidikannya. Oke, baik. Mbak Hanifah, ini dua kasus yang miris terjadi di dunia kesehatan Indonesia, melibatkan oknum-oknum dokter, begitu Mbak ya. Apa kemudian yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kalau kata orang ini kejahatan bisa terjadi bukan karena hanya ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Bagaimana kemudian ruang-ruang itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, Mbak? Iya.
Sebetulnya ini bukan hanya di dunia kesehatan ya, bahkan di bidang-bidang lain juga seperti ini, terutama dalam hal ketimpangan kekuasaan. Yang sama-sama kita ketahui ketika dokter ini melakukan terhadap pasiennya, berarti dia kan sudah mempelajari kepada siapa aku akan mencari korban gitu. Korban paling gampang adalah pasiennya dengan iming-iming berbagai macam cara gitu. Nah, ketika kita melihat bagaimana profesi dokter itu sangat-sangat dihormati, masyarakat juga akan percaya. Bahkan ketika korban itu benar-benar menjadi korban, mereka juga nggak yakin apakah bisa menuntut dokter itu. Karena kan ini tertutup oleh justifikasi bahwa ini adalah prosedur untuk pemeriksaan gitu. Nah, kalau di kriminologi kan disebut dengan simulakra kejahatan. Jadi kejahatan yang dibungkus oleh pencitraan baik. Ini tidak hanya dilakukan di bidang kedokteran atau kesehatan, tapi mungkin ada pejabat atau artis atau yang lain gitu ya, dengan citra diri yang baik sekali, terpelajar gitu ya, apalagi dengan simbol-simbol tertentu, dengan baju yang bagus, dengan jas yang baik, ini membuat masyarakat menjadi memberikan kepercayaan 100% kepada dokter itu. Makanya seseorang yang dianggap bisa memberikan kesembuhan malah justru menyakitkan, dan ini melukai hati masyarakat. Secara kriminologi sebetulnya yang terluka itu bukan 1-2 orang, tapi semua masyarakat. Bayangkan ketika kita melihat seseorang menjadi korban praktek dukun, kita pasti menyatakan gitu ya, seakan-akan ya salah sendiri kamu ke dukun gitu ya. Ya dukun itu seperti itu. Tapi justru ini dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, yang justru pemerintah juga membuat masyarakat berobatnya harus ke dokter gitu ya, dan membuat praktek-praktek yang di luar kesehatan yang resmi itu membuat mereka harus punya sertifikasi dan lain-lain. Tapi dengan seperti ini kan yang terluka itu menjadi masyarakat luas. Termasuk itu juga yang kita lihat di kasus yang terbaru Mbak Hanifah di Garut. Dokter kandungan kemudian justru melakukan tindak dugaan pelecehan seksual kepada pasiennya ketika melakukan prosedur USG begitu. Iya, jadi kan masyarakat sebetulnya nggak tahu ya prosedur SOP di dalam ruangan itu seperti apa. Ini mungkin yang harus disosialisasikan gitu ya. Karena si dokter ini kan memberikan pengumuman bahwa ini adalah USG gratis gitu. Kita bisa aja ngomong kayak gini, kenapa mau dengan USG gratis itu kan berbahaya gitu. Tapi kan kita nggak tahu kondisi masyarakat seperti apa. Bahwa masing-masing orang, ibu hamil itu tidak semuanya bisa melakukan USG itu gitu loh. Artinya ini kejahatan ini sudah dipelajari gitu, differential association-nya tuh ada. Jadi bahwa masyarakat ini di sini adalah masyarakat yang butuh sesuatu yang gratis gitu ya, butuh iming-iming tertentu, dan di saat itulah saya akan melakukan kejahatan. Berarti ini semuanya sudah dipelajari oleh pelaku. Itu dari segi kriminolognya. Pak Ahyar, ini kita nanti akan membedah satu persatu ya kasusnya. Tapi kalau dari yang Garut Pak, yang terjadi di klinik di Garut, Jawa Barat, ini ada dokter kemudian melakukan tindakan pelecehan seksual pada saat prosedur USG, dan informasinya sudah diselesaikan dengan korban secara musyawarah. Nah, tindakan-tindakan pelecehan seksual seperti ini kan sudah masuk ke ranah pidana. Tapi kenapa kemudian ini seperti nampaknya lepas dari jalur hukum begitu Pak Ahyar? Ini kita lihat pasal berapa, undang-undang mana yang akan dipakai. Apakah akan dipakai undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau tentang tindak pidana kekerasan seksual oleh polisi. Pada dasarnya ini adalah delik susila. Delik susila itu pada umumnya itu adalah delik aduan. Jadi aparat penegak hukum tidak bisa langsung menangani kasus kalau dia termasuk nih deliknya yang dilakukan itu aduan, dia nggak bisa. Dia menunggu dulu aduan dari pihak korban atau pihak keluarga korban. Nah, inilah mungkin handicapnya. Tetapi kalau saya mendengar tadi dalam perjalanan keterangan dari Kapolres Garut, ini mereka akan proses secara hukum. Nah, apakah kalaupun ini delik aduan, apakah berubah pihak korban ini, keluarga korban, mungkin membatalkan perjanjian yang diadakan, mereka mengadukan, itu juga dimungkinkan. Walaupun kalau ada perjanjian katakanlah demikian, mereka akan berada di ambang yang namanya ingkar janji wan prestasi. Tetapi kalau ingkar janji itu diakibatkan oleh sesuatu yang lebih besar, itu dimungkinkan saja. Nah, ini yang saya lihat dia sambil menuju studio ini tadi, saya dengar dari Kapolres itu mereka akan berkoordinasi dengan Pemda untuk memproses kasus. Kalau saya setuju, karena ini luar biasa.
Jangan juga masyarakat diiming-iming, katakanlah ada janji apa terhadap mereka, sehingga akan muncul korban-korban berikutnya. Betul, ya. Ini yang kita tidak inginkan. Ini harus ditindak. Jadi perbuatannya dia ini tadi, kalau yang di Garut ini ada 3 sebenarnya berpotensi mereka langgar. Satu adalah etika. Ini harus dilaporkan oleh pihak keluarga nanti ke MKEK dari kedokteran, ID, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah disiplin. Mereka sekarang yang namanya Majelis Disiplin Kesehatan, ya, dahulu MKDKI. Laporkan di situ. Ada 28 butir itu diatur dalam Perkonsil nomor 4 tahun 2011. Itu dimungkinkan dilihat ada nggak pelanggaran, laporkan. Nah, disinilah tempatnya mencabut izin STR-nya tadi oleh oleh negara. Yang ketiga adalah hukum. Kalau menurut saya jalankan semua kemungkinan itu, laporkan oleh pihak. Kalaulah keluarganya korban tidak melaporkan, tidak mengadukan ke 3 instansi tadi, ini akan muncul korban-korban yang lain. Ya, betul. Jadi mereka kan sudah viral, masyarakat juga sudah tahu, nggak perlu lagi mereka sembunyi-sembunyi. Lebih bagus mereka melindungi banyak lagi masyarakat Indonesia dari perbuatan-perbuatan dokter yang tidak bertanggung jawab. Ini kan merusak juga. Betul. Saya yakin ID pasti marah juga terhadap ini. Mereka tercoreng semua. Betul sekali. Tidak semua dokter seperti itu. Ya, betul. Jadi perlu ada kemudian proses hukum yang jelas sebagai perbaikan juga ke depan. Dan betul bahwa Polres Garut juga sudah membuka posko aduan, Pak, mengenai adanya tindakan ini. Kita nanti juga akan bahas mengenai hal itu karena juga sudah bergabung bersama kita ada Bapak Muhammad Nurdin, kuasa hukum dari korban kasus Dokter Priguna. Selamat malam Pak Nurdin. Nanti kita ingin tahu bagaimana kemudian sejauh ini proses hukum yang berjalan. Nanti dijawab usai jeda Pak Nurdin. Kami kembali untuk Anda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda.